Menariknya ketika dia lagi menarik diri atau misalnya lagi masuk goa, ketika si cewek ngejar nanyain kamu di mana, lagi apa, kamu lagi mau masalah sama aku ya, cerita dong, ngobrol dong, itu dia merasa nggak dipercaya, merasa nggak dikasih space, merasa nggak dicintai, sehingga bikin makin emosi jatuhnya karena nggak dikasih ruang untuk menyendiri. Ya, ketemu lagi, udah habis bisnis, novel gitu kayak. Sekarang ini balik ke relationship, buku yang sangat legendaris, lebih terjual lebih dari 15 juta copies atau 15 juta eksemplar, 3 kali penduduknya Singapura lah kira-kira. Men Are From Mars, Women Are From Venus, karya John Gray PhD. Dia orang yang udah kayak 40 tahun terakhir mempelajari tentang relationship. Kita nggak usah pakai skrip, memang nggak pernah pakai skrip ya. Jadi teman-teman, apa yang didapat dari sini? Yang pertama, ini kayak buku ini menceritakan sebuah analogi bahwa sebenarnya pria itu datangnya dari planet Mars. Ini analogi ya, kayak cuma sebagai contoh. Cewek-cewek datangnya dari planet Venus. Terus kemudian ketika si planet Mars ini, si cowok ini datang ke planet Venus, mereka hidup dengan bahagia. Tapi ketika mereka sama-sama datang ke bumi, mereka lupa ingatan gitu, bahwa sebenarnya mereka dari dua planet yang berbeda, dengan cara hidup yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, pemikiran yang berbeda, dan seterusnya, beda semuanya. Sehingga itu bikin banyak sekali kekacauan, keributan, yang kalau kita mau lebih ke fokus relationship, mungkin keributan pasangan ataupun di rumah tangga. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang luar biasa. Buku ini jelasin beberapa hal itu, poin di mana sebenarnya perbedaan itu muncul. Sebagai contoh, poin yang kerasa, dan ini adalah nasihat buat diri sendiri. Kalau laki-laki punya masalah, dia biasanya akan cenderung menarik diri masuk ke goa untuk beresin masalahnya. Dia butuh mikir sendiri, ngutik sendiri, karena nanti kalau dia udah selesai dengan masalahnya, dia akan balik ke pasangannya lagi. Tapi kalau wanita, dia justru butuh ngomong, butuh curhat, butuh cerita untuk nyelesain masalahnya. Nah, jadi ini adalah hal yang berbeda. Jadi ketika si cowok berdiam atau dia menghindar atau dia pergi atau dia keluar dari kamar atau keluar dari rumah, si cowok itu si cewek akan ngerasa, oh masalahnya sama aku nih gitu, atau misalnya, oh dia kenapa sih, atau kok dia malah pergi, dia nggak sayang sama aku, nggak cinta sama aku, dan seterusnya. Tapi kalau si cewek, dia kalau punya masalah, dia harus cerita, dan seterusnya. Nah, ketika sama-sama tahu bahwa ketika cowok pergi itu dia mau nyelesain dulu, kalau udah selesai dia bakal balik lagi, itu kita akan jauh lebih memahami para laki-laki. Begitupun laki-laki memahami, ya cewek itu memang pengen cerita, dan pengen cerita mostly 99% dari ketika dia cerita, jadi misalnya dia cerita hampir semua yang ketika dia cerita curhat itu, dia cuma pengen didengerin. Oh gitu ya, oh iya gitu. Atau misalnya dia marahkan sama orang, kita ya itu harus bela dia. Oh iya parah banget tuh, jangan kayak oh kamu tuh harusnya gini, bukan itu. Dia nggak minta nasihat, dia nggak minta saran, nggak minta solusi, kecuali dia minta solusi, itu beda. Tapi si cewek cuma pengen didengerin, dia pengen dimengerti perasaannya, pengen dipahami gitu, pengen merasa disayang, dicintai ketika didengerin, ketika dia bercerita. Itu game yang paling susah bagi cowok. Kenapa? Karena cowok fokusnya kemana-mana, lompat-lompat dan seterusnya, karena kita cuma bisa satu tasking. Kalau cewek lebih bisa multitasking. Jadi itu poin ketika ngomongin masalah. Sama halnya dengan emosi, cowok sama cewek beda. Kalau cowok ketika dia emosi, dia itu kayak atau misalnya gini, dia cinta banget nih sama si cewek, tapi ketika dia misalnya ada momen dia seperti karet gelang, dimana dia harus menarik diri dulu untuk ngisi baterai, nanti balik lagi akan seneng lagi, makin sayang lagi. Tapi menariknya ketika dia lagi menarik diri atau misalnya lagi masuk goa, ketika si cewek ngejar nanyain kamu di mana, lagi apa, kamu lagi mau masalah sama aku ya, cerita dong, ngobrol dong, itu dia merasa nggak dipercaya, merasa nggak dikasih space, merasa nggak dicintai, sehingga bikin makin emosi jatuhnya karena nggak dikasih ruang untuk menyendiri, masuk ke dalam goa. Goa ini imajiner ya, beneran juga nggak apa-apa. Banyak ajaran, banyak agama yang dulu kalau nyari ketenangan pada ke goa. Cewek beda lagi. Kalau cewek bagaikan gelombang laut, bisa pasang, bisa surut. Menariknya kalau cewek bener-bener lagi sayang itu bisa apapun dilakuin, bucin lah. Tapi kalau lagi emosi itu bener-bener kayak yang mau ngajak perang, musuhan, yang kayak diem, nyuruh kita pergi, nyuruh kita keluar, dan seterusnya. Aku pergi aja, kamu ngebutuh kamu, aku, dan seterusnya, dimaki-maki dan seterusnya, ngomongnya pedes banget segala macam. Tapi ternyata ketika cowok denger itu, mayoritas cowok itu dengernya adalah memang disuruh pergi kan, pergi kamu, ketika pegang dia kayak jangan sentuh-sentuh gitu dan seterusnya. Tapi ternyata itu adalah bahasa lain dari cewek, jadi kayak itu cuma bahasa kode. Sebenarnya dia pengen kita tetap di situ, pengen kita peluk dia, pengen bilang I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you gitu. Jangan, malah dia nggak mau ditinggal, tapi dia nyuruh pergi. Kalau bahasa cowok denger disuruh pergi ya pergi aja kan. Tapi ternyata itu bahasa kodenya cewek, ketika disuruh pergi ya jangan pergi. Kayak dia ngomong kayak kamu kenapa, nggak apa-apa itu bukan berarti nggak apa-apa. Atau misalnya mau makan apa terserah, itu bukan berarti terserah loh. Tapi kalau kita memahami penggunaan bahasanya itu beda banget, sehingga kita jadi punya kamus untuk kalau cewek ngomong gini artinya gini, kalau cowok ngomong gitu artinya gitu, dan seterusnya, sehingga makin mudah kita untuk mengerti. Terakhir aku berusaha bikin yang pendek terus sekarang, scoring the point gitu. Kalau kita mau ngomongin tabungan emosional, kalau kita mau mencintai pasangan kita, itu ada namanya tabungan emosional. Scoring point
point. Jadi scoring point itu adalah ketika kita ngasih sesuatu ke pasangan kita, dia ngasih skor kita berapa. Kalau misalnya kita ngasih ke cowok misalnya, oh aku kirim SMS sayang gitu 1 poin, 1 poin mungkin aku bikinin Indomie misalnya 2 poin, aku bikinin kasih dia motor mungkin 10 poin, aku kasih dia mobil mungkin 100 poin gitu, aku kasih dia rumah mungkin kayak 1000 poin, kira-kira gitulah cara cowok ngasih skor. Semakin gede, semakin bermakna, semakin berkualitas, skornya makin gede. Tapi cewek ternyata beda. Kalau cewek tuh kalau kita kasih misalnya bunga ya 1 poin, kita kasih makanan 1 poin, kita beliin handphone 1 poin, kita beliin rumah 1 poin, beliin mobil 1 poin. Ingat 1 poin. Ini biasanya bikin ribut gitu loh kalau antara cowok sama cewek. Si cewek ngerasa kamu nggak pernah ada buat aku, sibuk kayak kerjaan. Si cowok ngerasa loh aku tuh kerja kan buat kamu gitu, bukan buat orang lain. Itu loh aku sampai kerja pagi siang malam tuh buat beliin kamu rumah, mobil. Yang cowok ini nggak tahu rumah itu dihitungnya 1 poin, mobil 1 poin, bukain pintu mobil juga 1 poin. Jadi kayak yang bentar ada yang salah nih gitu. Kok bisa ternyata poinnya sama gitu ketika kita ngomongin cowok sama cewek. Poin-poin hal besar sama hal kecil tuh kok bisa sama. Jadi di sini kita juga paham ketika si cewek misalnya WA gitu, lagi di mana, udah makan belum gitu. Misalnya hari Senin gitu ya kayak kita, oh lagi di sini, udah makan siang tadi ini gitu. Selasa nanya lagi hal yang sama, lagi di mana, udah sama siapa, udah makan belum gitu. Mungkin yang hari pertama tadi nilainya 10 poin, hari kedua 1 poin. Hari ketiga dia nanya lagi itu nilainya minus 10 mungkin. Kenapa? Karena emosi si cowok kok ditanya terus, dia nanyanya sama, nggak ada variasi maksudnya nggak percaya kan dan seterusnya. Tapi ternyata bagi cewek dia membutuhkan intensitas ngontak berkali-kali sehari itu untuk ngasih poin-poin tabungan emosional karena dia merasa ngasih poin tabungan emosional. Sedangkan buat cowok dia kayak ngerasa nggak butuh ngelakuin itu, padahal cewek butuh itu. Jadi buat para cowok-cowok, suami-suami, Anda bisa melakukan kayak bikin auto text, auto schedule gitu. Jam siang nanya udah makan belum gitu, sore gimana harimu tadi gitu, pagi udah berangkat kantor belum, kayak terkirim aja otomatis. Ini bercanda ya, kalau bisa lakuin sendiri lah. Tapi kalau enggak ya bikin planningnya terus, tiba-tiba ada bunga kah, tiba-tiba ada sticky notes thank you kah, kemudian bilang apa, ada hadiah-hadiah kecil yang datang tiap hari itu misalnya, itu bikin poin-poin emosionalnya akan terus bertambah. Nah itu contoh-contoh ketika kita ngomongin cowok sama cewek beda, masih banyak sekali yang jadi kayak belajar banyak untuk hubungan antara pasangan, atau misalnya kita ngomongin tim juga sama, ada tim cowok, ada tim cewek, karyawan cowok, mungkin kita bisa treat secara emotionally berbeda sehingga mereka lebih pas ketika kita berusaha membahagiakan mereka. Jadi selamat mencoba.